Halo semuanya, halo halo. Bentar ya. Mudah-mudahan udah pada hadir semuanya. Kalau misalnya belum ya, silahkan hadir. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat sini yang sudah hadir siapa aja teman-teman. Ini nanti kita akan mulai jam 8 tepat ya. Ada Rereu sudah bergabung. Halo, selamat malam Rereu. Wait, sabar ya. Oh iya, lupa saya. Dah, biar terang. Biar terang, agak-agak gelap gimana gitu. Oke. Jadi materi kita pada malam hari ini kita akan berbicara tentang media sosial, masih media sosial, penerapannya di SMK jurusan pemasaran seperti itu. Selamat malam Bu Esi, selamat malam Rereo dan teman-teman semuanya. Kita mulai 8 menit lagi. Sambil nunggu-nunggu teman yang lain, silahkan diinformasikan ke teman-teman yang sudah ada khusus untuk para bapak ibu guru. Jadi banyak yang akan kita bahas di sini. Malam ini live saya yang ke berapa ya? Kelima apa keempat begitu. Artinya saya sudah dalam 1 minggu ini saya live terus hampir setiap hari. Jadi fokusnya memang banyak lebih ke materi-materi yang ada di SMK jurusan pemasaran. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu siapa yang sudah pada hadir di sini, yang sudah sebentar saya ini dulu. Saya mau menginformasikan dulu ya ke Bapak Ibu guru, ke teman-teman bahwasanya live sudah dibuka. Wait, bentar. Ya. Live sudah dibuka. Saya lagi mau bilangin dulu. Oke, tenang. Live sudah dibuka. Agak on time nih. Saya lagi agak lebih cepat. Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Bentar. Kok nggak bisa ya? Ya udah. Sebentar saya bilangin dulu sama teman-teman yang lainnya juga. Karena teman-teman tadi ada beberapa yang minta untuk diingatkan seperti itu teman-teman. Live sudah dibuka. Oke, siap. Selamat malam Ibu Rita Suryani. Ada lagi ibu atau ini nih, atau adik nih, Padang Sunda ya. Terus habis lupa namanya apa, Reani dan lain sebagainya. Oke. Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini masih berkaitan dengan media sosial atau masih berkaitan dengan bisnis digital. Kenapa sih media sosial itu perlu diajarkan di sekolah, khususnya untuk anak-anak SMK jurusan pemasaran, teman-teman. Ini yang akan mau kita bahas pada malam hari ini, seperti itu. Oke ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, sekarang ada istilahnya namanya social media marketing, ya. Sekarang ada istilahnya social media marketing. Jadi social media marketing ini apa? Ya pemasaran menggunakan media sosial. Saya ulangin, itu menggunakan pemasaran menggunakan media sosial. Seberapa efektif, Pak? Terus seberapa mudah? Apakah susah? Begitu dia. Bagi saya pribadi, untuk media sosial itu tidak susah. Oh, ternyata video saya masih terbalik ya. Bentar. Nggak enak kalau terbalik ya. Dah, back to basicnya jadinya kelihatan kan, komisi juga kelihatan. Nggak enak kalau misalnya terbalik teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita akan membicarakan tentang media sosial. Kenapa sih harus belajar tentang media sosial? Apa-apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi sosial media marketing ini sebetulnya adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial. Itu dia. Dari media sosial ini nanti saluran outputnya bisa macam-macam. Bisa jadi nanti ke website, bisa juga nanti ke e-commerce, bisa juga nanti ke marketplace, tergantung dari kita kebutuhannya apa. Itu yang paling penting sebetulnya sih. Nah,
Kemampuan kita bermedia sosial itu yang paling penting adalah kehadiran kita dalam membangun jaringan. Begitu ya teman-teman, ini masih pembukaan. Kita akan mulai nanti materi di jam 17.30 tepat seperti itu ya. Oke. Winda sudah hadir, Bu Esi terima kasih sudah di-share ininya. Terima kasih untuk untuk sudah di-share. Jadi sekarang anak-anak SMK ini konsentrasinya kan seperti yang sudah kita tahu, itu ada dua. Ada retail, ada lagi bisnis digital. Kemarin kita sudah berbicara banyak tentang bisnis retail. Intinya adalah bisnis retail ini penting buat kita. Nah sekarang kalau bisnis digital, kita akan mulai dari mana? Kemarin juga sudah sempat kita bahas, kita akan mulai dari pengenalan mereka media sosial. Kenapa anak-anak harus diajarkan media sosial? Apa-apa aja harus kita ajarkan di media sosial? Yang pertama adalah Bapak Ibu guru, yang pertama adalah tujuannya kita kenapa kita harus ajarkan tuh media sosial ke anak-anak. Ini membantu mereka untuk membangun portofolio satu. Kenapa? Karena portofolio ini berkaitan dengan reputasi. Begitu. Sudah banyak perusahaan, perusahaan baik itu skala kecil, menengah, apalagi perusahaan yang besar, mereka sangat aware dengan reputasi karyawan yang akan direkrut. Tuh dia. Mereka sangat aware di situ. Jadi, dan bagaimana mereka mengetahui rekam jejak orang, atau misalnya mereka mengetahui karakternya, attitude-nya, ini bagus atau tidak. Salah satunya pendekatan yang paling mudah adalah menilai seseorang dari apa yang dia tulis, apa yang dia posting di status media sosialnya. Itu yang pertama. Makanya jangan heran ketika lagi adik-adik SMK nih, apalagi sekarang baru lulus 2022 ya, kalian bekerja tiba-tiba ditanya sama HRD-nya, akun media sosial kamu apa? Dia langsung cek di tempat tuh seperti itu. Itulah yang disebut, kalau misalnya di istilah HRD itu namanya dia audit reputasi secara online. Itu dia. Makanya media sosial itu penting, makanya kamu harus hati-hati. Karena begini, media sosial itu tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari itu menggambarkan atau misalnya merepresentasikan susah sekali. Coba merepresentasikan, melukiskan apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di pikiran kita. Gitu loh dia ya. Dan itu akan berpengaruh kepada apa? Penilaian orang terhadap kita sendiri. Ingat, sekarang itu dulu mungkin ada istilahnya. Saya sering mengatakan ini kepada anak-anak begitu ya. Lidah mungkin lebih tajam dari pedang. Tetapi jempol kamu tuh nggak jauh lebih tajam dibandingkan pedang. Begitu loh dia. Apalagi sekarang, dengan perkembangan media sosial, kamu mungkin ketika lagi, mohon maaf ya adik-adik SMK nih, kamu dibully sekarang sama teman kamu, atau misalnya kamu dapat perundungan secara perundungan itu apa ya? Ya penghinaan lah, bahasa halusnya perundungan ya. Perundungan baik itu dari kakak kelas kamu atau mungkin orang-orang terdekat kamu kayak guru kamu, ibu kamu, kakak kamu, sepupu kamu nggak bisa balas. Orang-orang sekarang apa yang dilakukan? Mereka bikin status, ngebalasnya di situ. Hati-hati loh, ya teman-teman. Apalagi nanti ketika kalian sudah masuk dunia kerja, ya status media sosial itu bisa jadi mungkin kamu anggapnya remeh, tapi itu bisa jadi membunuh karir kamu. Makanya anak-anak SMK ini harus diajarkan bagaimana mereka juga bisa beretika begitu. Karena berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Portofolio, reputasi online mereka. Jadi reputasi mereka itu bukan hanya sekedar berdasarkan selembar kertas yang bernama kurikulum vitae atau misalnya CV. Bukan hanya sebatas itu saja. Itu dia ya. Kenapa kita harus ajarkan anak-anak ajarkan tentang bagaimana mereka bermedia sosial? Ya, pertama adalah tadi saya ulangi, ini portofolio anak-anak kita. Ini reputasi online mereka. Begitu. Dia. Ini yang paling apa namanya yang kita harus perhatikan. Makanya saya kurang setuju, saya kurang sepakat. Pak, media sosial itu nggak penting diajarkan di sekolah. Jangan salah, karena media sosial itu sekarang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Bukan hanya sekedar lifestyle. Bahkan sekarang udah menjadi kebutuhan pokok selain dari sandang, pangan. Dulu kan mungkin kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, apalagi sih papan. Karena tambah lagi kuota. Begitu loh. Iya dong, seperti itu. Nah, makanya ini yang menurut saya harus kita perhatikan. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa membangun mengajarkan anak-anak mereka supaya mereka punya etika.
Bisa mereka tuh bisa apa namanya tuh tidak sembarangan mengupload status begitu loh. Apalagi udah ada undang-undang ITE ya. Apapun yang Anda ucapkan ketika lagi orang itu tersinggung, Anda bisa dituntut loh. Ya. Itu dia. Sudah banyaklah ceritanya seperti apa. Saya rasa teman-teman sudah pada lebih tahu seperti itu. Jadi artinya itu pengaruh media sosial. Ya, pengaruh media sosial. Jadi alasan kenapa kita harus ajarkan bagaimana bermedia sosial ke anak-anak, salah satunya adalah membangun portofolio dan reputasi online anak-anak kita sendiri. Alasan yang kedua, nah, nih ya, alasan yang kedua tuh apa kira-kira? Kalau misalnya kita kenapa harus kita ajarin untuk anak-anak bermedia sosial, teman-teman? Yang pertama adalah portofolio online ataupun reputasi secara daring. Yang kedua adalah yang paling penting, ini menjadi salah satu media sosial, menjadi salah satu anak-anak itu bisa berkembang. Maksudnya begini, berkembang. SMK pemasaran, kita sama-sama tahu yang kita harapkan itu anak-anak outputnya adalah salah satunya yang saya pahami, bagaimana mereka juga bisa percaya diri. Karakter mereka bisa percaya diri. Kenapa bisa percaya diri? Karena itu akan dibutuhkan ketika lagi mereka masuk dunia kerja. Begitu dia. Penting itu. Apalagi di pelajaran SMK pemasaran yang saya tahu, itu ada presentasi. Kenapa presentasi? Melatih public speaking mereka, Pak. Wih, gila. Kok latih public speaking? Biar mental mereka itu berani ketemu sama orang, berani ngomong sama orang. Alasannya seperti itu, ya. Intinya ada. Maksudnya ada pelajaran tentang bagaimana anak-anak ini bisa percaya diri. Bisa karakternya meningkat. Begitu loh ya. Kemampuan dia berbicara, kemampuan dia tampil depan publik itu terasah. Dan cara paling enak bagi saya pribadi ya, saya ngajarin anak-anak tentang public speaking melalui media sosial. Itu, apalagi sekarang banyak platform yang mendukung tentang pemasaran begitu kan. Contohnya sekarang kan ada live streaming selling. Itu kan melatih anak-anak, ya. Jadi kenapa sih harus bicara depan publik selain kita bicara apa namanya itu melatih mental? Nih, melatih apa yang ada di pikiran biar sinkron apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan. Itu dia. Itu susah loh, ya. Artinya kan saya juga sering merasakan saya tuh pengen ngomong gini, cuma pas lagi ngomong di depannya langsung depan publik itu keluh. Gitu ya. Keluh. Apa yang saya pikirkan dengan apa yang mau saya ucapkan itu kadang suka berbeda. Nah, dengan media sosial ini kita bisa jadi ajang buat Bapak Ibu guru untuk melatih anak-anaknya secara karakter ya. Ya, secara karakter itu bisa kita latih anak-anak di situ. Misalnya live streaming selling. Ya, yang cara lagi kenapa saya pakai media sosial untuk melatih karakter anak-anak? Begini. Mungkin Bapak Ibu yang dulu anaknya pernah ikut PKL atau misalnya kelas industri ataupun pembelajaran bersama Akmari, dan kebetulan fasilitatornya ada saya, ada Pak Dedi. Pernah nggak kami selama ini, mohon maaf ya, mengkritisi, menghina, atau misalnya meledek, membuli hasil karya anak-anak? Saya pribadi saya nggak pernah. Saya nggak mau. Saya lebih suka mengatakan hampir benar dibandingkan saya mengatakan itu salah. Kalau ke anak-anak ya. Alasannya kenapa? Karena ketika lagi anak itu dia sudah berusaha nih, ini sudah kita ajarkan, lalu kita kasih tugas kita, apalagi pembelajaran secara daring ya waktu itu, kita nggak tahu seberapa besar atau seberapa kecil effortnya dia, usaha dia tuh seperti apa. Anggaplah dia sudah berusaha, habis itu dia mengerjakan tugas tepat waktu, lalu dia posting tugasnya. Walaupun tuh mungkin postingannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai pendidik, sebagai guru, begitu kan. Jangan pernah Anda katakan bahwasanya itu salah, jelek, buruk, bad. Jangan, ya. Kalau saya apa yang salah lakukan? Ini postingan kamu hampir bener nih. Nah, sekarang begini, kalau misalnya postingan kamu udah seperti ini, kira-kira apa yang harus kamu perlu perbaiki? Biar dia berpikir, itu cara kedua saya. Jadi artinya saya meniadakan kata-kata salah. Saya lebih suka mengganti kata-kata salah itu dengan kata-kata apa? Hampir benar. Kalau hampir benar kan belum tentu salah juga, begitu kan? Dan belum tentu juga benar, begitu ya. Lebih baik hampir benar. Saya bilang, itu hampir benar tuh. Nih desain kamu benar nih, warnanya hampir benar. Nih captionnya kamu udah hampir benar nih. Ya. Saya lebih suka mengatakan seperti itu. Jadi itu cara saya untuk ngedidik anak-anak, untuk melatih mereka
atau kemampuan mereka melalui media sosial. Itu dia. Jadi tadi alasan yang pertama kenapa kita harus ajarkan tuh ke anak-anak tentang media sosial. Pertama, portofolio mereka nih penting. Bapak Ibu mungkin pas lagi di sekolah biasa-biasa saja, tetapi saya banyak lihat, ya contohnya ya anak-anak yang di Surya Pratama itu, kenapa mereka gampang cari kerja? Ya karena mereka punya portofolio. Kamu bisa jual, bisa Pak. Kamu jualan dari mana? Jualan di mana? Di Instagram. Saya udah pernah dapat omset ini Pak. Saya pernah jualan ini. Buktinya apa? Nih akun saya. Nih transaksinya Pak. Ini yang pernah beli Pak. Emang ini pernah saya tawarin tapi nggak beli, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dia ngasih testimoni. Dia ngerekomendasikan saya ke ini. Enak, itu portofolio ya. Terus yang kedua tadi, halo Windy ya, Windy Prastika. Yang kedua tadi adalah melatih anak-anak kemampuan berbicara secara public speaking. Melatih mental mereka. Karena PR kita di situ. Saya sering banget tuh kalau misalnya guru-guru suka nanya, Pak gimana sih anak-anak supaya mereka berani ngomong, supaya mereka berani berbicara, supaya mereka berani bertemu dengan orang lain, supaya mereka berani menawarkan, supaya mereka berani untuk canvassing. Banyak banget pertanyaannya seperti itu. Bukannya saya nggak mau jawab sebetulnya. Saya kalau misalnya dipaksa untuk jawab, saya akan tanya lagi, selama ini ibu ngepusin seperti apa? Begitu dia. Itu yang paling penting. Ya, jadi kita mengajarkan media sosial itu. Yang pertama tadi tentang reputasi online mereka atau portofolio mereka. Yang kedua adalah melatih mereka untuk lebih percaya diri lagi dengan tugas-tugas penjualan, dengan tugas-tugas pemasaran. Ya, melatih mental mereka untuk berbicara, mental mereka ketika lagi menghadapi masalah, mental mereka menghadapi komplain, mental mereka menghadapi kalau misalnya jadi bukan masalah saja ya. Terkadang juga diperlukan mental ketika lagi mereka mendapatkan sebuah rezeki. Ini penting. Kenapa saya ngomong seperti ini Bapak Ibu Guru? Saya punya beberapa anak-anak SMK yang bekerja, begitu sudah lulus mereka bekerja di perusahaan. Oh, mereka pede. Mereka percaya diri, mereka sudah yakin dengan apa yang mereka punya. Mereka punya ideal sendiri, punya ide sendiri, punya kreativitas sendiri, yang akhirnya jualannya banyak. Jual banyak dapat insentif dong. Dapat duit yang gak pernah mereka pikirkan seperti itu besarnya. Penyakitnya apa? Gaya hidup. Kok gaya hidup Pak? Iya, orang kalau sudah punya uang, sudah punya duit ya. Orang kalau sudah punya duit, beli. Iya, kalau pas punya duit. Tapi yang namanya jualan itu kan pasang surut. Nggak bisa kita namanya harus down terus. Sekali bernya Pak Dedi yang jago jualan banget menurut saya, dia pernah loh gagal. Pernah loh dia nggak jualan. Apalagi saya, apalagi anak-anak. Saya pernah 6 bulan tuh no sales teman-teman. Ya, bulan ke-7 kalau misalnya nggak jualan saya dipecat. Pernah saya mengalami di situasi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi mental ketika lagi mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan itu juga perlu kita antisipasi seperti itu. Karena begini, kalau orang sudah terbiasa dengan gaya hidup yang mohon maaf hedon, dia akan flexing. Satu, flexing tahu ya, sok kaya, sok ini apa semua di media sosial, padahal aslinya mah kagak. Begitu dia ya, nggak begitu-gitu banget. Satu, flexing. Yang kedua, ini yang paling berbahaya teman-teman. Ketika lagi hasil yang dia dapat tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan atau dia usahakan atau yang dia bayangkan, misalnya hasil, tapi di satu sisi gaya hidup itu sudah membuat dia gaya hidupnya sudah berubah. Akhirnya apa? Dia akhirnya akan melakukan segala cara supaya bisa menafkahi, membiayai gaya hidupnya. Ini yang paling bahaya. Karena ketika orang sudah menghalalkan segala cara, ya sudah, penggelapan, nih duit DP customer dibawa lari, duit ini apa semua, itu yang akhirnya membuat apa? Sales itu dibilangnya mohon maaf ya, tukang tipu. Tukang itu cuma hanya manis doang, bawa kabur duit orang, bawa ini. Padahal sales nggak begitu-gitu amat. Pekerjaannya nggak seperti itu. Itu hanya segelintir oknum. Tetapi itu yang terjadi teman-teman. Akhirnya apa? Image sales itu negatif. Image sales itu negatif. Akhirnya orang banyak yang menghindari menjadi seorang sales karena berpikirnya image-nya negatif, kesana kayak kriminal seperti itu. Padahal kan enggak. Begitu dia. Rata-rata nih yang saya lihat ya, sales-sales yang perilakunya atau misalnya mindsetnya itu kriminal ya, atau misalnya mindsetnya itu curang, itu rata-rata mayoritas terpengaruh oleh gaya hidup. Termasuk saya pernah merasakan hal itu, teman-teman. Saya nggak malu untuk mengatakan, saya pernah dipecat gara-gara ya berbuat curang.
Begitu kan, menggelapkan sesuatu saya pernah. Begitu dia. Makanya saya janji sejak saat itu saya nggak mau lagi saya nggak mau lagi berbuat seperti itu. Manusia, kita bukan makhluk yang sempurna. Setuju lah ya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah nggak apa-apa kita berbuat salah, tetapi yang paling penting setelahnya kita ngapain. Lebih baik Anda salah sekarang, begitu kan? Habis itu Anda bisa perbaiki, lalu Anda bisa jauh lebih berkembang lagi. Begitu. Ya istilahnya kasarnya begini, lebih baik jadi mantan maling daripada jadi mantan ustadz. Begitu kan? Seperti itu ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus ajarkan media sosial? Tadi yang pertama tadi kita sudah bahas adalah ini portofolio anak-anak kita, reputasi online mereka. Yang kedua adalah kita bisa menanamkan budi karakter, begitu kan, mindset, attitude gitu. Bagaimana mereka juga bisa menjaga etikanya gitu dalam mereka bermedia sosial. Itu yang paling enak di media sosial ya. Jadi karena kita ngajarkan dengan sesuatu yang mereka sukai. Tuh satu. Yang ketiga, media sosial zaman sekarang bukan hanya sekedar wadah untuk eksis saja. Tidak seperti itu. Tetapi sudah bisa menjadi sumber penghasilan. Anda mungkin lihat, oh YouTuber enak ya, influencer enak ya, selebgram enak ya. Pertanyaannya adalah, Anda tahu nggak berapa lama dia bangun kontennya? Berapa lama dia bangun akunnya? Bertahun-tahun. Nah kalau misalnya anak-anak ini mereka belajar sambil mereka membangun akun media sosialnya, pas lagi mereka lulus, kan luar biasa hasilnya nanti. Begitu dia maksud saya. Ya, jadi ajarkan. Kenapa? 3 alasan lah bagi saya pribadi kenapa kita harus jalankan, kenapa kita harus ajarkan anak-anak ini untuk bermedia sosial. Yang bermedia sosial di sekolah ya. Tambahannya lagi adalah teman-teman tahu ada nggak kurikulum atau misalnya sistem pembelajaran secara resmi ya, secara formal yang mengajarkan tentang media sosial. Saya mau tanya, ada apa nggak? Sampai saat ini masih jadi perdebatan. Walaupun sekarang sudah beberapa diajarkan tapi bukan pendidikan secara formal, tapi diajarkan melalui program misalnya narasumber khusus, guru tamu, webinar, seminar, begitu kan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti yang artinya tuh kegiatannya bukan pembelajaran harian, tapi pembelajaran secara periodik, misalnya sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Sayang begitu. Nah tak ada, bener tuh kata Bu Fitri, nggak ada sama sekali. Ya, mindset sales di mata ortu siswa masih miring sehingga jurusan BDP bla 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 bla. Nggak apa-apa Bu, nggak ada nanti kita bahas ya. Jadi kenapa saya pribadi harus diajarkan nih di SMK? Kebetulan kita kan lagi punya aturan yang dalam tanda kutip itu bisa mengakomodir apa yang ada di industri ke sekolah. Ini saya nggak bosan-bosan untuk ngulangin. Jadi kurikulum Merdeka Belajar yang sama-sama kita tahu, sama-sama kita pahami, bukan lagi sekolah yang menentukan pembelajarannya apa, materinya apa, tapi sekolah harus kolaborasi dengan industri. Tanya, ya yang dibutuhin apa sih, skill apa sih, gitu dia. Itu bisa masuk tuh akhirnya. Seperti itu ya. Ya, oke dia. Oke. Saya lanjutin lagi. Tadi sudah 3 alasan utamanya ya, kenapa Anda harus ajarkan ini masuk ke SMK pemasaran media sosial. Jadi bukan hanya sekedar pengenalan bisnis digital, tuh bukan hanya sekedar berbicara tentang website saja, SEO doang, tapi SMM-nya juga penting. Social media marketing itu penting. Begitu dia. Ya, kenapa? Ya tadi karakter. Karena begini, nggak semua orang bisa website, nggak semua orang punya website, nggak semua orang punya akun website. Tetapi saya berani jamin hampir semua anak-anak kita punya akun Instagram ataupun TikTok. Apalagi TikTok sekarang. Begitu dia. Saya berani jamin itu ya. Oh apa nggak semuanya. Tapi saya masih berani yakin dan berkata, lebih banyak anak-anak kita yang punya akun media sosial dibandingkan mereka yang selama ini mungkin berkreasi di website. Saya berani jamin itu dengan hal itu. Ya, tuh oke ya. Nah begini lagi. Saya lanjutin lagi. Tadi sudah 3 alasannya. Nah sekarang Pak, sekarang kita berbicara tentang salesnya, ya, tentang social media marketing. Jadi begini, sosial media itu atau pembelajaran media sosial bukan hanya kita berbicara tentang dia desain, baik itu gambar ataupun video, lalu upload. Bukan hanya sesederhana itu.
Memang betul media sosial itu digunakan untuk ajang kita untuk eksis begitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen menggunakan media sosial ini untuk sebagai saluran penjualan, sebagai saluran pemasaran, Anda tidak hanya cukup sekedar bikin konten, gambar ataupun video, ngedit gambar atau ngedit video lalu upload. Tidak sesederhana itu, Fernando. Wih, gitu ya. Saya baru sadar kalau saya pakai peci. Saya pakai peci apa saya pakai lepas ya? Kasih tahu ya. Kalau mau saya lepas nih. Gitu dia. Soalnya tadi habis baru dari sholat isya, teman-teman. Jadi tidak sederhana kita cuma sekedar editing gambar doang ataupun editing video lalu upload. Atau upload gambar atau upload video. Hanya nggak sebatas sesederhana itu saja. Tetapi ada yang paling penting. Tahu nggak apa? Makanya kan begini. Kalau teman-teman perhatikan ya. Saya, Pak Dedi, Pak Indra, pas lagi di LKS. Sebelum mereka membuat konten, lihat tahapan-tahapan LKS. Anda lihat tahapannya, sebetulnya kalau misalnya teman-teman tuh bisa belajar. Apa yang kami ajarkan dulu? Pengenalan tentang personanya, segmentingnya, targetnya, audiensnya. Itu yang paling penting. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana anak-anak ini kita ajarkan mereka bisa mengenali target audiens mereka. Siapa yang mau mereka targetkan untuk jualan? Begini loh. Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena media sosial ketika lagi banyak kan orang berbicara tentang AdSense, tentang iklan berbayar, periklanan berbayar dan lain sebagainya. Saya berani ngomong periklanan berbayar di media sosial atau ngiklan di medsos itu jauh lebih powerful dibandingkan Anda periklanan secara konvensional. Contoh, misalnya saya ngiklan di pasang billboard gede, truk di persimpangan jalan atau di apa. Saya yakin cost-nya gede. Kalau di Jakarta bisa miliaran loh. Itu termasuk pajak-pajaknya ya. Dan durasinya paling ya sebulan 2 bulan, paling lama setahun lah, paling lama-lama. Atau misalnya yang kecil-kecil aja deh. Kita pas lagi saya misalnya punya usaha apa nih makanan. Saya pengen orang-orang ini pada tahu saya bikin cetak brosur. Anggap saya nyetak brosur itu 2 rim. 2 rim itu berarti berapa? 1000 lembar. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya bagi-bagiin ke orang. Terus bagi-bagiin. Habis, feedbacknya berapa orang dari brosur itu? Karena kan begini, sistemnya periklanan itu duit yang kita bayarkan, harapan kita, uang itu akan kembali lagi kepada kita beserta keuntungannya. Kan begitu kita ngiklan. Makanya budget iklan itu kan nggak mungkin namanya paling cuma hanya berapa persen begitu kan dari target yang mau kita tetapkan, target omsetnya berapa. Jauh lebih powerful di media sosial dibandingkan Anda beriklan secara konvensional. Kayak tadi, brosur, pasang billboard seperti cost-nya gede, feedback-nya belum tentu besar. Lain halnya dengan media sosial. Di media sosial Anda beriklan itu, Anda bukan hanya sekedar beriklan, tetapi juga Anda bisa menentukan targetnya itu siapa. Customer yang pengen Anda bidik itu siapa? Misalnya, saya jualan makanan keripik. Target yang mau saya bidik adalah wanita. Tuh, jelas. Kedua apa? Wanita yang umurnya antara 18 sampai dengan 35 tahun. Spesifik lagi tuh ya. Terus apa lagi? Yang profesinya adalah mereka kalau nggak kuliah, mereka atau mereka ibu-ibu muda. Paling banyak mereka ibu-ibu anak 1 atau anak 2. Profiling kan kita. Oke. Itu baru 3. Terus apa lagi? Mereka yang minat, yang hobinya tuh nonton drakor. Kenapa nonton drakor? Karena mereka kalau misalnya nonton lebih suka sambil makan. Perempuan kan seperti itu. Jadi makin detail. Nah di media kita bikin customer target profiling seperti itu. Kalau kita pasang iklan di koran kan nggak mungkin. Iya dong, koran kan siapa aja bisa baca. Tetapi kalau di media sosial Anda bisa bikin ciri-ciri spesifikasi seperti itu. Jadi nanti ada demografinya, bahkan sampai lokasinya. Kan perempuan banyak, ini banyak. Iya dong, yang umur 18 sampai dengan 35 kan banyak. Yang suka ngemil juga banyak. Yang suka drakor juga banyak. Diklasifikasi lagi, Trot. Saya pengen yang ada, misalnya saya sekarang di Bekasi, yang di area Bekasi. Saya persempit lagi, Bekasi Selatan. Semakin rinci tuh. Soalnya saya sendiri bingung mau jualan apa, ya. Ardi, kamu anak SMK, siswa, atau misalnya guru SMK, ya? Tulis dulu, baru ntar saya jawab, ya, gitu. Di media sosial tuh kita lakukan. Jadi artinya peluru yang kita keluarkan untuk beriklan itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Begitu loh.
Itu, makanya orang banyak sekarang ngiklan tuh di media sosial. Bahkan termasuk kampanye politik pun sekarang menggunakan media sosial. Yang tertarget, bukan hanya sekedar sebar doang begitu. Yang penting semua orang tahu, nggak begitu. Sekarang kita ngiklan tuh bukan hanya sekedar yang penting semua orang tahu, tidak sesederhana itu sekarang. Karena begini, kemarin saya ngomong kan, kalau kita berbicara digital marketing itu apa sih? Bayangan Anda ketika lagi bicara digital marketing adalah bayangannya jualan online, bisnis online, promosi online. Hal-hal seperti itu. Tapi pada hakikatnya digital marketing itu adalah sebuah proses di mana produk kita, jasa kita gampang ditemukan oleh orang yang butuh. Tuh, kata kuncinya dua. Gampang ditemukan orang yang butuh. Itu doang sebetulnya. Jadi salah satu penerapannya bagaimana? Ya ngiklan yang spesifik, yang lebih tertarget. Kan kita udah bikin. Saya mau ngiklan, saya jualan keripik. Saya pengen perempuan-perempuan yang ada di Bekasi ini tahu produk saya. Saya tulis. Jadi di iklannya itu saya punya budget cuma 100.000 supaya ini lebih efektif. Ini ke siapa? Gitu kan, daripada saya sebar-sebarin kan. Jadi saya bikin kriteria ciri-cirinya perempuan usia 18 sampai dengan 25 misalnya, biar lebih spesifik. Demografinya apa? Minatnya apa? Minatnya yang suka nonton drakor, contoh tadi kan. Yang suka ngemil, misalnya begitu. Suka dengan cemilan. Lokasinya mana? Bekasi. Dipersempit lagi, Jati Sampurna. Dapat tuh berapa? Begitu. Jadi uang 100.000 saya itu nggak sia-sia. Guru SMK Pak, kebetulan saya baru lulus dan sekarang mengajar. Oke, ntar bisa saya jawab ya, gitu ya. Jadi nggak sia-sia gitu, ya kan? Jadi akhirnya media sosial, baik itu IG ataupun TikTok lah ya. IG sama Facebook bagi saya sama aja, karena kalau iklan paling enak pakai Facebook Ads Manager seperti itu teman-teman. Jadi TikTok pun dulu juga ketika lagi dia bikin TikTok Ads, nih yang saya pahami ya, TikTok Ads pertama kali dia tidak sedetail yang ada di Instagram. Makanya saya lebih suka dulu ngiklan di Instagram. Tapi sekarang saya enggak. Sekarang TikTok juga sudah mulai tuh. Dia sudah mulai bikin demografinya, minatnya apa, sampai lokasinya berapa, umur, gendernya tuh apakah laki atau perempuan, umurnya dari range berapa, ini berapa, ini berapa. Itu bisa. Gitu loh. Pertanyaannya, kita sadar nggak? Gitu dia, ya. Itu dia ya. Oke. Jadi ketika lagi kenapa? Jadi karena tadi prinsipnya adalah digital marketing ini proses kan, proses bagaimana produk kita tuh gampang ditemuin sama orang-orang yang butuh, begitu ya. Ya salah satu kita di periklanan. Satu lagi media sosial. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan dulu ya, teman-teman sabar. Bu Leli keren, makasih Bu Leli. Aduh, jadi enak saya. Pak, bagaimana cara menentukan produk yang akan kita jual? Soalnya saya sendiri bingung mau jualan apa. Saya pribadi, saya mulai jualan produk itu dari sesuatu yang saya suka saat ini. Kalau saya kerja di kantor, ya saya ngikutin produk yang ada di kantor dong, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya pengen jadi seorang entrepreneur, salespreneur, pengusaha, dan lain sebagainya, saya pengen jadi pebisnis online, mulainya dari mana? Mulai dari sesuatu yang Anda sukai dulu. Saya cerita nih. Saya kayaknya udah sering cerita sama Bapak Ibu Guru ya. Saya tuh hobi motor. Saya seneng naik motor. Cuma motornya motor bebek, motor tua. Motor yang saya suka tuh motor mereknya Kawasaki, tipenya KZ. Motor tua Kawasaki KZ, itu aja. Ya, saya mulai dari situ saya jualannya. Kok apa yang dijual, Pak? Yang saya jual ya spare partnya. Jadi, saya punya hobi motor, motornya udah saya dandanin, saya restorasi, saya bikin bagus dan lain sebagainya. Habis itu saya upload di Instagram. Begitu ini dapat Instagram dengan caption, dengan hashtag yang ya sudah kita analisa lah. Pertumbuhan secara organik dari mulai followernya 0 sampai sekarang baru 340 atau 350, sedikit lah ya, nggak terlalu banyak begitu, tetapi orang-orangnya loyal semua, orang-orang yang memang punya sehobi ataupun mirip dengan saya, gitu loh ya, mirip. Jadi akhirnya tuh jadi di IG saya tuh jadi komunitasnya mereka, seperti itu ya teman-teman ya. Saya sering posting gambar, ya namanya media sosial kan ajang kita untuk narsis. Saya sering posting tuh tentang motor saya tuh, pokoknya lagi dicuci saya foto, lagi saya pakai saya foto, lagi parkir saya foto, pokoknya saya foto atau saya jadikan video, saya upload. Satu kali, nih ceritanya nih, saya cerita di sini. Satu kali saya nggak pernah jualan karena saya cuma hanya tujuannya adalah output saya waktu itu bangun akun IG motor Kawasaki KZ. Saya sebetulnya cuma hanya sekedar pengen orang-orang itu tahu kalau saya punya motor. Udah itu aja.
Saya pengen nama pertemanan aja teman-teman yang hobi, karena kan jarang orang-orang yang mengoleksi motor klasik begitu kan. Awalnya itu, dasarnya itu aja. Seiring berjalannya waktu proses, karena saya rajin, karena postingan saya itu relevan, postingan saya itu juga mungkin menurut teman-teman itu penting. Pentingnya kenapa? Karena mereka suka dengan motor-motor tua yang kondisinya masih bagus, fotonya masih ada, bla 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 bla. Habis itu saya konsisten bikin, sehari satu aja saya bikinnya. Satu, saya nggak pernah lebih dari 3, jarang, begitu kan? Saya bikin. Ada satu orang nanya, Trat, DM atau komen, Mas, beli list ban-nya di mana? Pertama kali saya bilang belinya di sini, saya belinya di Shopee. Trat, saya kasih linknya, tuh beli di sana. Udah ngebantu orang kan saya sebetulnya melakukan barang orang begitu kan. Ada yang lagi nanya karbunya beli di mana, spionnya beli di mana, handle gripnya beli di mana. Ini beli di nanya. Ada juga beberapa orang yang udah saya kasih tahu linknya, dia cuma, Mas, nitip beli dong. Ntar kalau misalnya barangnya ada, gue ambil ke rumah deh. Sherlock rumahnya di mana? Begitu. Oke, saya beliin. Begitu dia. Pas lagi saya beliin, dia nggak bilang buat lagi, saya beliin, datang ke rumah, dia apa namanya, nih barangnya saya kasih, belum saya sebut harga, nih bang, Trat, padahal saya beli barang itu cuma 50.000 harganya, dia bayar 100.000. Nih bang, cukup ya mudah-mudahan, kata dia. Gue harganya segini, ya udahlah buat abang lah, abang udah iniin. Itu satu, dari pertama kali saya jualan tuh nggak sengaja gara-garanya itu. Akhirnya lama-lama banyak yang nanya, akhirnya saya jadikan bisnis. Saya orderannya saya dapat dari IG, dari follower saya, dari yang DM, dari yang ini apa semua tuh, itu saya kumpulin. Saya beli barangnya di mana? Di Shopee. 1, 2. Sekarang transaksinya per bulan rata-rata ya 8 jutaan. Puncaknya kemarin 26 juta. Makanya Shopee Pay Later saya ini sekarang udah sampai 28. Keseringan saya belanja gitu loh. Setiap bulan tuh saya ada aja yang belanja. Ya lisban, ya beli spion, beli setang, macam-macam. Jadi tanpa disadari, foto-foto yang ada di media sosial saya itu ternyata jadi etalase barang pajangan saya. Itu awalnya. Gara-gara saya hobi. Gara-gara media sosial itu juga akhirnya saya diajak masuk grup owner KZ, baik yang itu di Bekasi ataupun yang nasional, aktif di grup Facebooknya dan lain sebagainya. Saya juga sering share dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ada ekosistemnya berjalan dengan sendirinya. Untungnya berapa pada nih? Ya lumayan lah bagi saya pribadi, untungnya 100%. Misalnya saya modal 50.000, saya jual 100.000, kan 100% tuh. Lumayan. Jadi kalau misalnya omset saya 4 juta, untung saya berapa? 4 juta. Gitu loh. Ya, jadi itu hal sederhananya. Jadi mulai dari mana? Mulai dari sesuatu yang Anda sukai dulu. Bisa jadi hobi, bisa jadi ya nggak tahu, setiap orang kan punya kegemaran masing-masing. Gitu ya. Mudah-mudahan Ardiananda bisa dapat insight-nya, dapat wawasannya. Jadi mulai dari sesuatu yang Anda sukai. Terus pertanyaan selanjutnya, bikin konten itu mulai dari mana? Jawabannya sama, mulai dari sesuatu yang Anda sukai. Ya, jadi contohnya begini, saya itu seneng loh dengan anak-anak SMK, apalagi anak-anak SMK pemasaran. Saya itu termasuk orang yang nothing tulus lah. Misalnya diminta untuk ngajar di sekolah, mau dibayar, mau kagak, saya tetap datang. Nggak diundang aja saya datang. Tanya sama Bu Rina. Kalau percaya, karena kebetulan sekolahnya masih satu kawasan ya. Dia kagak ngundang, sekolahnya nggak ngundang, saya tetap datang. Kalau lagi saya pengen ngajar, saya pengen sharing sama anak-anak. Saya, Pak Dedi itu punya jiwa yang sama. Kami sangat peduli banget dengan anak SMK pemasaran. Kenapa? Karena ya kami orang yang bangga banget dengan profesi sebagai sales. Dan daripada saya pribadi, Pak Dedi, daripada saya habisin waktu untuk mendidik sales yang sudah jadi, yang sudah ada di perusahaan, repot, begitu kan, mendingan kami cetak generasi-generasi baru. Didik mereka dari sekarang, mereka bisa mencintai profesi menjual. Ya salah satunya apa? Masuk ke SMK, khusus untuk SMK pemasaran. Yang kedua, ya masuk lagi ke kampus-kampus. Itu loh dia ya. Jadi mulainya dari situ. Kayak sekarang nih saya live. Apakah saya live dibayar sama TikTok? Enggak sama sekali. Apakah Bapak Ibu guru juga saya tarikin bayaran? Enggak sama sekali. Kenapa saya mau? Karena saya suka. Karena ketika lagi kita menjalankan sesuatu yang kita sukai, kita akan menjalankannya itu tanpa beban. Kita nggak mikir nanti dapat apa, nanti mau kayak gimana, masa bodoh. Yang penting gue happy, bahasanya begitulah kurang lebih ya. Coba kita lihat lagi. Digital marketing, ya benar. Bagaimana cara buat konten untuk jualan di TikTok agar menarik? Oke.
Buat konten di TikTok agar menarik, ini berkaitan dengan media sosial ya. Saya jawab deh pokoknya pertanyaan teman-teman. Banyak cara sebetulnya. Ya, kalau misalnya buat konten di menarik itu, kalau bagi saya pribadi, ini bagi saya pribadi ya, yang paling penting adalah Anda harus suka dulu dengan apa yang Anda buat. Kamu harus suka dulu dengan apa yang kamu perbuat sekarang. Nggak usah niru-niru orang lain, atau pengen menjadi orang, sekarang kayaknya konten joget-joget rame deh, pengen supaya menarik kah kayak konten. Belum tentu. Iya, mungkin dia yang joget itu menarik, tapi kalau misalnya kita yang joget, belum tentu menarik. Jangankan orang tertarik, kita aja ngeliatnya suka jijik gitu loh. Saya kenapa nggak joget-joget? Saya pernah coba begitu kan, konten joget rame ya di TikTok ya, mau coba saya coba joget-joget. Nggak usah orang lain deh, pas lagi saya lihat video saya joget, mohon maaf ya, najis banget gitu ya. Artinya apa? Bangun dari diri Anda sendiri. Ya. Jadilah diri Anda sendiri. Itu sebetulnya kalau Anda suka, saya berani jamin orang pasti suka. Begitu dia. Saya kenapa bikin kontennya nggak seperti Pak Deddy. Pak Deddy kan agak kreatif tuh apa semua. Bukannya saya nggak mau, cuma saya nggak bisa. Itu style, gaya. Kedua, saya juga nggak bisa seperti Pak Deddy. Saya tidak akan mau memaksakan diri saya seperti Pak Deddy. Nggak bisa saya seperti Pak Deddy. Berbeda, begitu kan? Pengetahuannya, wawasannya, jaringannya, linknya, itu berbeda saya sama Pak Deddy. Saya tidak bakal bisa seperti sama Pak Deddy. Andai kata misalnya saya bisa, rasanya pun pasti beda. Jadi lebih baik saya jadi diri saya sendiri. Itulah alasannya kenapa saya banyak fokusnya bikin TikTok itu fokus banget ke SMK. Kenapa? SMK pemasaran tuh is my life lah. Itu jalan ninja yang saya pilih, coy. Gitu loh. Saya pengen mengabdikan hidup saya tuh untuk anak-anak SMK, untuk SMK pemasaran, supaya mereka tuh bisa bangga seperti saya bangga dengan mereka. Itulah jalan ninja yang saya pilih. Makanya saya bikin konten, misalnya live nih sekarang, khusus untuk buat guru-guru SMK. Materinya pun berkaitan dengan SMK. Keluhan-keluhan apa yang ada terjadi di SMK, coba saya cari solusinya. Habis itu kita coba diskusikan melalui live, melalui diskusi via WhatsApp, di grup Akmari, grup MGMP. Gitu dia. Jadi mulai dari apa? Sesuatu yang saya suka. Ya, begitu dia. Saya sangat suka sekali dengan SMK pemasaran. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, seberapa Bapak kalau misalnya disuruh ngajar SMK jurusan lain, nggak ada masalah saya sebetulnya. Tetapi paling powerful kalau misalnya saya suruh ngajar untuk di SMK pemasaran. Saya lebih semangat, begitu dia. Ya, teman-teman. Entah kenapa, udahlah, pokoknya teman-teman tahu lah. Saya lanjutin lagi di sini. Terus siapa lagi di sini? Pak, peci Bapak nomor berapa? 9. Saya aja kagak tahu. Bagaimana Pak biar kita konsisten dalam membuat konten? Kalau lagi nggak mood, sulit nemu ide. Nah, Bu Sofia bener. Saya pernah juga merasakan hal yang sama. Nggak mood. Nggak moodnya kenapa? Karena kala itu saya mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Bapak Ibu silakan tanya sama Pak Deddy. Saya tuh orangnya moody. Jadi artinya begini. Awal-awal saya semangat. Wah, ngeliat Pak Deddy keren banget nih, bikin kontennya terus-terusan gitu, rajin tiap hari. Sampai followernya ratusan ribu. Akhirnya saya pengen dong, betul kan? Terus saya coba bikin. Saya ngikutin caranya dia tuh, saya coba. Fokusnya ke tentang dunia penjual, bicara tentang ini. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, begitu kan? Saya aja ngeliatnya jijik. Saya pribadi gitu ya. Gimana orang lain? Itu Bu. Akhirnya apa? Saya baru dapat insight-nya, baru dapat hidayah mungkin kali ya. Kenapa saya harus jadi kayak Pak Deddy, ngikutin beliau begitu loh. Lebih baik sih diri dia sendiri. Ya udah, saya bikin target audiens konten TikTok saya itu siapa. Saya tentuin tuh, targetnya adalah SMK pemasaran. Tuh judul besarnya. Itu aja. Akhirnya saya banyak fokusnya ke situ. Termasuk live ini pun juga artinya kan apa? Ini kan saya bikin konten juga kan. Buat buat anak-anak SMK. Dan saya nggak peduli. Maksudnya nanti yang nonton cuma hanya sedikit, yang nonton misalnya 1, 2, 3, 20, 30, nggak sampai ratusan, saya nggak peduli. Yang penting saya happy, itu aja. Yang penting saya happy, saya udah merasa nggak penasaran lagi, saya bisa membuktikan ke diri saya sendiri bahwasanya saya bisa kok gitu loh. Memberikan sesuatu yang berguna buat orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Saya bisa mencoba mewujudkan cita-cita Bapak Ibu saya. Supaya kamu kalau udah gede bermanfaat buat orang lain ya. Kan gitu. Gitu kan. Jadi mulainya dari situ ya. Itu dia.
Bagaimana, udah jawab ya. Jadi Mbak Ibu Sofia, bagaimana kita konsisten dalam membuat konten? Ya mulai dari hal yang Ibu suka. Kalau misalnya Ibu suka masak, mulailah dari situ. Ya kan? Bikin kontennya sederhana kok. Cuma tinggal begini doang apa semua. Kalau enggak pakai tripod, Ibu lagi masak, ya ambil ngomong aja cerita. Nih, ini bukan saya yang ngomong. Ini saya dapat insight-nya dari anak SMK. Fitri Sembiring, ada deh kayaknya anaknya di sini ya. Saya masih ingat banget si Fitri ketika lagi ngisi materi tentang TikTok. Dia ditanya pertanyaan yang sama. Pertanyaannya begini. Kak, kalau misalnya latihan berbicara enaknya gimana, Kak? Fitri tuh ngomongnya mulai dari sesuatu yang kamu suka sederhana. Kalau misalnya emang kamu sukanya main handphone atau misalnya kamu suka baca buku, mulai aja kamu bahas tentang buku. Teman-teman, ini buku tentang Donald Bebek. Donald Bebek itu adalah bla 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 begini-begini. Dia ngomongnya apa adanya. Mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ketika lagi sering dilatih, akhirnya sinkron tuh apa yang ada di otak dengan apa yang ada diucapkan. Jadi Fitri sekarang kalau misalnya saya suruh bicara depan publik, saya suruh dadakan juga dia nggak ada masalah. Gitu dia. Ya, itu salah satunya. Dan Fitri kenapa dia ngomong kayak begitu, ngomongnya ditampilkan dia secara live atau dia bikin postingan di video, habis itu diupload di media sosial. Diupload di media sosial, habis itu ada yang like, ada yang komen, ih keren kakak bisa ngebahas tentang buku. Padahal dia sebetulnya ngomong cuma hanya ngelantur doang. Tapi tanpa disadari itu berpengaruh secara psikologis ke si Fitri. Karena dapat pujian, kepercayaan diri dia itu nambah gitu loh. Ya, coba lihat ya teman-teman, teman-teman anak-anak kita yang mungkin selama ini kelihatannya dia menonjol, coba lihat cek media sosialnya. Pasti followernya mungkin nggak banyak, bisa jadi followernya aktif. Ya, begitu dia. Itu dia. Saya lanjutin lagi, mulailah dari bisnis dari sesuatu yang Anda suka. Iya betul Bu. Tadi sudah kita bahas ya Bu ya. Mulainya dari sesuatu yang Anda suka. Kalau misalnya Anda suka, Anda tidak akan berpikir nanti dapat apa, nanti ini apa, nggak ada masalah. Jangan berpikir bahwasanya mulai dari kelihatannya itu keren deh, kayaknya itu bisa dilakukan deh. Nggak perlu. Saya bukan ibu juga bukan saya. Kita semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau dalam pepatah bahasa Arab tuh likulli syai'in maziyah, artinya setiap orang itu, setiap sesuatu pasti punya kelebihannya. Mungkin bisa jadi saya lemah di bidang ini, tetapi bisa jadi juga saya punya kemampuan di bidang yang lainnya. Saya kemarin teringat, saya menarik banget itu ceritanya Okky Stiana Dewi ya. Kakaknya Ria Ricis. Dia cerita sama sama audiens. Ria Ricis itu seperti apa. Jadi mereka tuh ada 3 bersaudara perempuan. Okky ya namanya, Okky Stiana Dewi ya. Okky itu sama saudaranya perempuan, saya nggak tahu, saya lupa namanya. Itu kalau di sekolah ranking 1, 2, ranking 1, ranking 1 atau ranking 2. Jadi kalau misalnya ibunya itu dipanggil ke sekolah pas lagi pembagian rapot, ibunya itu cuma hanya nanya, anak saya ranking berapa? Juara 1 apa juara 2? Begitu. Tapi sebaliknya si Ria, itu Ria Ricis nih ya, dia itu kalau misalnya muridnya ada 25, dia rankingnya tuh kalau nggak 23, 24, atau 25. Pokoknya terakhir. Ria itu nggak suka belajar dia sukanya seni. Kelebihannya di situ. Sebaliknya kakak-kakaknya lebih suka belajar, tapi mata pelajaran ini juga dia nggak terlalu menonjol. Sekarang kita sama-sama tahu. Apakah ketiga anak-anak itu akhirnya ada yang down? Enggak, saya yakin teman-teman tahu lah siapa Ria Ricis. Akhirnya dia bisa jadi YouTuber, jadi ini punya ini bla 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 bla. Umur 20 tahun sudah bisa punya rumah sendiri, punya ini sendiri. Kenapa? Karena faktor dukungan dari orang tuanya. Orang tuanya tidak menyalahkan Ria karena bakat dia di situ. Karena dia tidak pernah belajar. Ya sudah, orang tua kita, mereka cuma hanya memfasilitasi. Ya sama peran kita sebagai seorang guru. Jangan Anda merasa bahwasanya semua anak itu harus punya kriteria yang sama, standar yang sama. Jangan paksa ikan untuk terbang, ataupun jangan paksa burung untuk berenang. Kita nggak tahu. Ya, kita kan guru juga sebagai orang tua kan, seperti itu ya. Makanya saya pribadi fokus aja kepada kelebihannya. Kepada kelebihan anak itu tersebut, fokus saja kepada kemampuannya. Mungkin bisa jadi dia lemah di bidang ini, tapi saya berani yakin di bidang yang lain dia ada lebih. Fokuslah ke kelebihannya. Ya sama juga pas kita lagi mulai usaha seperti ini kan, atau misalnya buat konten, mulai dari mana? Mulai dari sesuatu yang kita sukai, mulai dari sesuatu yang kita merasa lebih di situ.
Karena kalau sesuatu yang kita sukai, pasti kita merasa diri kita tuh punya kemampuan, punya kelebihan di situ. Mulailah dari situ. Jangan Anda ikut-ikutan ke orang lain. Udah tahu nggak bisa, maksa-maksain. Malah hasilnya nggak ada. Gitu dia. Support salah satu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Support, apa support maksudnya, Bu? Support kali ya? Saya bingung nih. Pertanyaannya maksudnya gimana, Bu? Ya. Jadi, saya balik lagi tadi. Kita sebagai guru tuh sebetulnya sebagai jadi fasilitator. Ya, tugas kita bukan menghakimi anak-anak mereka saat mereka tidak bisa. Justru tugas kita ya tadi mensupport. Begitu dia. Misalnya, dan salah satu media support yang paling enak media sosial. Ini saya cerita. Ini Pak Didi juga cerita ya. Tapi ceritanya saya masih relevan lah dengan apa yang ada di kantor. Ceritanya begini. Saya tanya sama teman-teman, Bapak Ibu guru nih, ya. Bapak Ibu guru misalnya pas lagi bikin status di Facebook. Bapak Ibu kan temenan kan sama dengan teman-teman sekolah, bisa jadi temenan sama kepala sekolahnya juga, berteman dengan wakasek, kurikulum, kesiswaan, humas dan lain sebagainya. Teman dengan teman-teman guru, atau mungkin bisa jadi Bapak Ibu guru berteman dengan orang-orang misalnya di Kadis, begitu kan? Atau misalnya di Diknas dan lain sebagainya, di Dinas dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu bikin status. Satu hari status Ibu atau misalnya postingan Bapak Ibu itu di-like sama atasan Ibu. Atau atasan ya Bapak Ibu lah. Gimana rasanya? Coba tulis. Misalnya Ibu lagi bikin status di media sosial, entah itu video gambar atau video ataupun artikel tulisan, terus di-like sama atasan Bapak Ibu. Mungkin kepala sekolahnya atau misalnya kepala dinas begitu. Atau misalnya kalau saya ini misalnya contoh ya mungkin bukan atasan ya, partner kerja begitu. Saya lagi bikin status postingan, habis itu di-like sama di-like sama Pak Wikan, di-like sama Direktorat SMK, di-like sama orang-orang dari Mitra Studi. Rasanya gimana? Senang, betul. Senang pasti. Merasa kita tuh berharga. Padahal cuma hanya jempol doang loh. Komen juga enggak. Merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia. Begitu kan? Sama halnya dengan anak-anak kita. Jadi mensupport mereka. Anda dengan jempol aja keren loh sebetulnya. Bisa loh itu. Misalnya gini, anak-anak nih bikin postingan konten di TikTok atau misalnya di Instagram. Habis itu Anda cuma hanya like doang. Teng. Like doang tuh. Tek, tek. Rasanya gimana? Happy nggak? Happy. Bahagia. Gitu loh. Dan itu tidak bisa kita ukur. Karena itu yang rasakan kita gitu kan. Gitu loh dia ya. Sama halnya. Jadi kalau misalnya anak-anak, saya juga pernah tuh anak-anak SMP di kelas industri PKL. Terus di kelas industri pas lagi di PKL dia bikin postingan, habis itu saya like. Truk. Karena anak saya komen, "Mantap." Begitu kan. Happy-nya bukan main tuh anak. Padahal cuma hanya jempol doang. Apa susahnya sih kita menyenangkan orang lain dengan jempol kita sendiri? Begitu ya. Paham ya apa yang saya maksud ya Bapak Ibu ya. Begitu loh ya. Jadi media sosial ini banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Ya, itu dia. Oke, saya baca lagi di sini, saya baca lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau support salah satu yang dibutuhkan. Ya tadi saya udah bicara tadi Ibu apa Bapak nih Bila Aceh. Support apa yang bisa dibutuhkan oleh anak-anak? Minimal jempol kita. Anda like aja, bertemanlah dengan anak murid-murid Anda. Begitu kan, apalagi misalnya yang Bapak Ibu yang jadi wali kelas. Kalau bisa semua anak-anak itu Anda berteman semua tuh. Ya, anak-anak ayo follow Ibu ya. Nanti Ibu follow back. Happy anak-anak, berani saya jamin. Saya sering banget tuh. Jadi ketika lagi ngisi pelatihan nih, ayo silakan sekarang kalian bikin tugasnya. Yang paling bagus saya follow back. Wah, happy tuh anak-anak. Begitu dong. Itu doang padahal. Ya, saya cuma hanya main kesini aja jempol. Ada beberapa anak-anak SMP yang sudah saya follow balik, ataupun beberapa guru-guru saya follow back juga. Nggak apa-apa, nggak ada masalah begitu. Nyenengin, biar mereka tuh makin semangat. Dan kita sebagai guru tuh bisa. Saya pribadi pun, kalau bikin postingan, terus Pak James Gui, Pak Dedi itu nge-like, wah saya happy itu. Saya happy banget. Happy-nya seperti apa Pak? Susah saya nggak jelasinnya. Kenapa? Karena saya punya rasa hormat, saya punya rasa respect, saya punya rasa takzim. Karena mereka guru-guru saya jadi saya merasa diri saya tuh, keren gua, gitu aja, gitu loh, happy. Dan akhirnya apa? Kalau kita sudah senang, sudah semangat, akhirnya bikin lagi ya untuk yang kedua, ketiga, apa semua happy. Itu yang akhirnya membuat kita tuh konsisten. Tuh dia, Bapak Ibu ya. Jadi jangan Bapak Ibu cuma hanya
Anak-anak silakan bikin konten yang bagus, konten yang ini, pokoknya nanti bla 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 bla. Tapi di like kagak, sekali di komennya komen haters. Kamu gimana sih bikin ngedesainnya seperti ini? Kan udah diajarin, kok warnanya begini. Itu anak bukannya semangat, Bu, malah dia jangkrik. Cuma dia gak bisa mengekspresikan aja. Begitu dia. Lebih baik udah like saja dulu, nggak usah komen. Begitu kan. Andai kata misalnya dia DM, dia nanya, "Bu, postingan saya gimana?" "Oh, postingan kamu tuh hampir bener, cuma kurang di sini." Udah selesai. Bagi saya gitu aja. Saya ketika lagi menghadapi anak-anak SMK yang mereka kemarin di kelas industri, PKL online, ataupun di review setelah lagi LKS, Pak Dani minta evaluasinya dong. Apa yang dievaluasi? "Ini Pak, postingan saya, Bapak coba lihat dong yang kemarin Bapak like. Postingan kamu tuh hampir bener, video kamu hampir bener, cuma kurangnya di sini." Gitu aja. Kan hampir bener. Hampir bener tuh kan bukan berarti dia bener total gitu kan. Ada kekurangan nih. Cuma kan bahasanya jauh lebih enak daripada saya bilang postingan kamu tuh salah. Gitu loh. Postingan kamu tuh jelek. Salahnya kamu tuh di sini. Beda loh penafsirannya. Anak tuh nangkepnya dengan postingan kamu hampir bener sama postingan kamu tuh salah. Walaupun tujuan dan maksud kita itu sama, tetapi cara menyampaikannya berbeda. Dan itulah salah satunya kenapa Anda harus gunakan media sosial. Ajarkan anak-anak bagaimana mereka bermedia sosial. Karena terkadang perbedaan titik, perbedaan koma, perbedaan typo itu bisa menjadi salah arti miskomunikasi. Begitu dia. Ya, cara penyampaiannya. Jadi latihan media sosial tuh enak. Jadi kita bisa bisa melatih diri kita sendiri bagaimana memperlakukan orang lain. Tuh, begitu Bapak Ibu. Saya baca lagi pertanyaan yang lain. Sambil Bapak Ibu yang lagi pengen belanja silakan. Oh, tetap dong, gue jualan mah harus gitu dia. Pak Peki nomor 9 udah saya jawab. Saya baca dari atas tadi kayaknya masih ada beberapa yang belum saya jawab. Ya, sebentar saya lihat dulu deh. Makasih Bu Esi, saya mau sapa-sapa juga dulu nih Ibu Esi, terus siapa lagi nih? Biasa Bila Aceh, user 403 dan seterusnya. Ibu Fitri, ini Bu Fitri ini ya, Bu Fitri dari Tanjung Pinang ya. Biasalah, mindset sales di mata, oke, nah ini menarik nih. Mindset sales di mata ortu siswa masih miring sehingga jurusan BDP kurang diminati. Terus aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, itu udah rahasia umum. Jurusan pemasaran itu kurang diminati karena mindset orang tua. Ya, pada orang tua tentang profesi sales itu profesi yang mohon maaf hina, profesi yang memalukan. Nggak salah dengan hal itu. Ya, termasuk orang sales sendiri juga mereka nggak suka dengan apa yang mereka jalani. Kalau misalnya dokter, dia berharap anaknya jadi dokter. Tapi jarang. Saya sales nih. Ya, terus saya berharap anak saya jadi sales. Jarang. Kalau bisa kamu jangan jadi sales deh. Saya bisa lagi. Kamu jangan jadi sales, nak. Cukup bapak aja yang menderita. Kan gitu ya, ya. Kalau misalnya. Tapi kalau saya pribadi, ya karena saya mau suka profesi ini, ya. Saya udah kasih tahu beberapa kenapa saya suka dan bangga dengan profesi sales ini. Malah saya bilang sama si Jidan, sama anak saya tuh sekarang lagi di pesantren, tahfidz, kamu udah lulus. Kalau kamu bingung nyari pekerjaan apa, jadi sales paling enak. Kok jadi sales ya? Iya sales kan, kamu lihat ayah kayak gimana? Ayah kemana-mana kan? Ayah punya ini, emang dari mana? Iya ya. Anak saya tuh dari sekarang udah saya brainwash tuh. Jadi profesi sales tuh bukan profesi memalukan, itu profesi yang luar biasa. Itu dia ya. Jadi mindsetnya mulai dari mana sih? Ya dari kita sendiri. Dari guru, dari kita juga. Sebagai guru juga Anda harus bisa jelaskan. Nggak bisa kita salin orang tua. Karena mereka kebetulan ketemunya dengan oknum-oknum sales. Begitu dia. Ya, itu dia Bu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sinyalku jelek, macet deh dari 15 menit yang lalu. Oh santai, no problem, nggak ada masalah. Karena walau bagaimanapun, saya biasanya rekaman ini, live ini saya rekam, habis itu nanti saya upload di media sosial saya juga. Jadi Bapak Ibu bisa tonton ulang. Ini sebagai salah satu alat bantu supaya teman-teman itu bisa mengikuti yang kebetulan mungkin punya kendala, entah signalnya masalah, atau misalnya signalnya ada, kuotanya nggak ada, ya kan? Kuotanya ada, katanya signalnya nggak ada, kuota ada, signal ada, handphone yang nggak ada, kan macam-macam ya. Gimana caranya agar digital marketing bisa digitai sama anak-anak? Nggak usah ditanya, sekarang semua orang suka dengan digital marketing. Kok saya bilang, sekarang begini Bapak Ibu. Saya, nih yang saya lihat di lingkungan ya. Pelatihan digital marketing itu mahal. Orang kalau misalnya pengen ngikutin kelas digital marketing itu mahal. Percaya sama saya. Ada biayanya lumayan. Begitu dia.
Ya, apalagi kemarin gara-gara COVID, banyak orang yang akhirnya melek. Ternyata digital marketing, jualan online, inilah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Begitu dia. Digital marketing bisa dikitai sama anak SMK kelas 10. Ya pasti mereka tahu lah. Jelasin aja. Kemarin pas lagi COVID, bapak ibu kamu ngapain? Jualan online. Bapak ibu kamu, kakak kamu ngapain? Jualan online. Kamu pengen gak jadi YouTuber? Pengen. Kamu gak pengen jadi influencer? Pengen. Kamu pengen gak punya penghasilan dari internet? Pengen. Kamu pengen gak punya jualan kamu tuh laris di media sosial? Pengen. Ya kalau pengen, kenapa kamu benci dengan digital marketing? Begitu dia. Itu kan digital marketing semua. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, menceritakan sama anak-anak. Sama halnya saya ngadepin anak-anak, kenapa kamu, dia anak-anak SMK, masalah kenapa kamu nggak mau jadi sales? Begini Pak, kamu tahu ini nggak? Tahu Pak. Kamu, oh gitu ya Pak ya? Enak ya? Enak kan? Kenapa kamu malu jadi sales? Iya Pak, saya kira sales itu bla 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 bla. Kalau digital marketing saya yakin sih banyak yang suka lah ya. Karena itu kebutuhan yang sekarang dibutuhkan. Semua orang pada pengen punya penghasilan, dapat uang secara mudah. Karena termasuk salah penghasilan dari internet itu paling penghasilan melalui dunia online itu sekarang termasuk nyari duit yang paling gampang. Begitu kan? Platform-platformnya paling gampang. Anda bisa dapat monetis dari YouTube kalau punya media sosialnya bagus. Saya sudah. Ya alhamdulillah, maksudnya YouTube saya sudah saya monetize. Saya udah punya penghasilan dari TikTok. Saya udah punya penghasilan dari ya macam-macam lah, dari Shopee ada ini ada. Gara-garanya apa? Media sosial. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya tidak mau berlama-lama. Saya janjinya adalah setiap 1 jam sekali, setiap 1 jam saja. Setiap hari yang penting live. Kebetulan juga saya masih ada rapat lagi. Dengan ini udah dicariin, udah dijapri sama Bapak Indra, begitu kan. Saya mohon maaf. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi saya sharingkan, apa yang tadi saya sampaikan, ini bisa menjadi wawasan baru buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak, mengikuti dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi besok. Materinya itu seperti apa? BNN Pontianak, waduh, ya kan? Besok materinya seperti apa? Nanti saya share ulang rekaman ini di grup, khusus untuk grup-grup Akmari. Terima kasih atas perhatian.